Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kali ini saya Zulkarnain El Maduri bersama seorang ulama muda yang cukup masyhur di kalangan Persis, Persatuan Islam. Beliau adalah Ustadz Ginanjar, menyelesaikan S2-nya di UIN Jakarta dan S1-nya di UIN Jakarta dan S2-nya di Bandung. Beliau S2-nya di masalah hadis, yaitu penafsiran hadis. Tentu kalau berbicara tafsir hadis ini dari beragam ulama. Betul begitu ya Ustadz Ginanjar? Ya, bisa sharing lah nanti. Wah, sejauh yang saya tahu betul. Iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua masalah keluarga, itu yang diangkat di dalam S3-nya ya. Betul. Tentu ini semua tidak lain sebagai bekal beliau menuju umat Islam yang lebih baik, karena memang objeknya itu adalah Islam. Umat Islam sudah pasti menginginkan yang terbaik. Itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini kalau berbicara berkaitan dengan bulan Rajab ini Ustadz Ginanjar, pasti yang tidak pernah dilupakan oleh umat Islam, sebagian besar ulama umat Islam di Indonesia, itu terkait dengan Isra Mi'raj. Hampir sama dengan Maulid kalau kita bicarakan ya, hampir sama karena tradisinya sama. Dalam memandang ini sekalian dari sisi historis, itu Ustadz Ginanjar mungkin bisa memaparkan sebenarnya bagaimana sih peringatan Maulid atau peringatan Isra Mi'raj Nabi ini? Ya, terima kasih Fadjul atas kesempatannya. Alhamdulillah bisa silaturahim ya, Fadjul dengan Ustaz Zul ini. Saya di media sosial ini mungkin sudah hampir 6-7 tahun, tapi baru sekarang ini kelihatan wajahnya Ustaz Zul. Alhamdulillah. Kemudian juga saya masih teringat banyak perdebatan ini ya dengan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita nih, dari apakah dari Nahdlatul Ulama misalkan ya, kemudian juga dari apakah mungkin juga dengan sesama Muhammadiyah misalkan, kemudian juga apakah dengan Persis ataukah misalkan dengan saudara-saudara kita seperti Mahrus Ali ya, dan lain sebagainya. Itu luar biasa sekali. Alhamdulillah bisa kenal dekat sekarang dengan Ustaz Zul. Kemudian yang kedua, nah ini kaitan dengan ilmu hadis ya. Ini saya akan sedikit jelaskan dulu Ustaz Zul, posisi bagaimana pentingnya ilmu hadis ini. Nanti kita masuk ke bahasan ya, supaya bisa lebih sistematis nantinya. Nah, perlu diketahui bahwa kaitan dengan posisi penting daripada hadis itu ya, itu adalah sebagai sumber hukum ya, sebagai sumber hukum. Jadi kalau kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai al-hakim ya. Al-hakim itu adalah yang mempunyai otoritas untuk membuat hukum syariat. Kemudian untuk siapa syariat ini dan siapa yang menjalankannya itu adalah manusia. Jadi ketika manusia diciptakan itu tidak semena-mena ya, tapi itu
tujuannya gitu. Saya setuju, ini ada dua ayat. Oh iya. Silakan masuk aja. Halo. Ini ada dua suara ini. Ya, silakan suruh masuk saja. Nggak apa-apa, dilanjut, Ustaz. Dilanjut saja. Ya. Iya, dilanjut aja. Ya. Jadi ada Allah Subhanahu wa taala itu ada sebagai Al-Hakim ya. Kemudian ada manusia itu sebagai mahkum alaihnya atau mukallafnya. Kemudian juga ada perantara antara Allah dengan manusia. Perantaranya itu tentu saja adalah para nabi. Para nabi isinya adalah message-nya itu adalah nubuah. Kemudian kalau para rasul itu message-nya atau pesannya itu adalah risalah. Atau keduanya itu nantinya bisa diringkas juga apa yang menjadi syariat nantinya itu. Nah di sini bahwa bagan ini saja bahwa kaitan dengan fungsi manusia di dunia itu adalah untuk tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan tentu saja ketika dia itu beribadah kepada Allah, maka tentu saja ini adalah bukan bagian daripada ranah akal, bukan ranah perasaan, ya, bukan ranah juga adat istiadat, tapi memang sesuai kepada pemberi syariat itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah ini pun nantinya yang akan menjadi dasar bahwa kaitan dengan masalah ibadah, maka itu asalnya itu adalah batil, asalnya itu adalah haram, asalnya itu adalah tawakuf, ya. Karena memang itu tak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada pikiran manusia, bukan ranah otoritas daripada perasaan manusia, ataupun semata intuisi manusia, ataupun misalkan hasil kesepakatan manusia, tidak bisa. Tapi ini adalah pada ranah sebagai sumber hukumnya, ya. Kemudian juga kaitan dengan kaitan dengan bab ibadah. Karena itu pendasaran kaitan masalah ibadah itu adalah tauqifi, ya. Gitu. Nah itu dipakainya di sini. Berbeda misalkan dengan masalah adat. Kalau seandainya masalah adat, maka asalnya itu adalah kaitan dengan bab muamalah, itu asalnya adalah boleh. Karena pada dasarnya secara tidak langsung kaitan dengan masalah adat ini itu tidak berhubungan langsung dengan masalah ibadah, ya. Gitu. Tidak walaupun memang bagian-bagian dari muamalah pun tentu saja itu adalah bagian-bagian daripada syariat, ada irisan di dalamnya. Namun secara asal, karena itu bukan bagian daripada ibadat secara khusus, maka asal dalam muamalah itu adalah boleh. Disinilah kaitan dengan uraf, kaitan dengan maslahah, kaitan juga dengan pikiran manusia, kaitan dengan perasaan, kaitan dengan kesepakatan manusia, ini juga masuk di dalamnya. Nah itu kita harus membedakan dua kerangka ini. Apakah ini masuk dalam kerangka ibadah ataukah masuk dalam kerangka muamalah. Jadi ini tidak boleh dicampurkan dua hal ini, gitu. Nah ini sebagai perspektif dasarnya dulu. Kemudian kaitan dengan masalah syariat, otoritas syariat, maka itu tidak akan terlepas daripada yang pertama adalah unsur Al-Quran, ya, yang itu juga lafaz dan juga maknanya juga itu dari Allah, ya. Kemudian juga ada yang berupa hadis. Kalau hadis ini itu maknanya dari Allah, kemudian secara berangsur-angsur, ya, itu melalui Nabi, ya, kaitan dengan teksnya, kaitan dengan lafaznya, gitu. Nah, kaitan dengan lafaznya. Nah, jadi ada Al-Quran, kemudian ada Sunnah. Nah, Al-Quran dan Sunnah ini tentu saja menjadi sumber dasar bagi kaum muslimin kaitan dengan masalah hukum. Nah, adapun kaitan dengan ketika zaman Nabi tentu saja tidak terlalu problematis, karena semuanya dapat diselesaikan dengan adanya Nabi. Jadi para sahabat itu bisa langsung bertanya, ya, kepada Nabi ketika ada persoalan-persoalan tertentu itu. Bagaimana para sahabat itu mau beristihad, padahal Nabinya juga masih ada, ya. Apalagi apa yang ditentukan oleh Nabi baik berupa perkataan, perbuatan ataupun berupa takrir, itu adalah menjadi hukum tersendiri, ya, di mana itu menjadi hadis nantinya, gitu. Paling para sahabat juga berani beristihad itu ketika pada persoalan-persoalan yang tidak mereka kuasai, kemudian ketika mereka itu jauh dari Rasul, ketika para sahabat itu seiring dengan perluasan Islam ke berbagai daerah, maka kebutuhan untuk dakwah pun itu juga sangat tinggi, sehingga para sahabat pun itu diutus ke berbagai daerah tadi. Nah yang jadi persoalan ini adalah
para sahabat itu kan berbeda antara satu dengan yang lain ya. Dari sisi pertama tingkat pemahaman, kemudian yang kedua dari sisi input ilmunya, karena tiap sahabat itu nanti akan berbeda talaki ke Rasulnya ya. Makanya ada sahabat yang sedikit meriwayatkan hadis, ada sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kemudian juga ada sahabat yang penguasaan ilmu syariatnya itu memang lebih banyak daripada para sahabat yang lain. Bahkan Ibnu Qayyim itu mengumpulkan sebetulnya para sahabat juga tidak semuanya jadi mufti atau jadi ahli fikih ya. Itu hanya sekitar 130 orang saja di kalangan para sahabat yang menjadi ahli fikih. Dan itu pun para sahabat terbagi 3 golongan lagi. Ada yang al-mukthirun ya. Jadi ada yang memang banyak ini mengeluarkan fatwa gitu. Kemudian ada golongan yang mutawasitun ya. Kemudian ada golongan yang al-mukilun ini, golongan yang sedikit ya. Dari 130 orang itu. Dan yang paling banyak itu ada sekitar 7 orang ya. Di antaranya kalau dengan perempuan itu ada Aisyah ya, Aisyah Ummul Mukminin. Itu beliau termasuk salah satu sahabiah yang paling banyak berfatwa ya. Khususnya kaitan dengan masalah rumah tangga. Kaitan dengan masalah rumah tangga Nabi, tentu saja yang paling tahu itu adalah istri beliau ya. Di samping juga para sahabat yang menjadi khodim ya, yang menjadi khodim atau menjadi pembantu Rasul gitu. Nah, di antara para sahabat tersebut diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian ada 3 Abdullah bin Abbas ya. Kemudian satu lagi adalah Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud. Kemudian juga ada Umar bin Khattab, kemudian ada Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian juga ada Aisyah ya, radhiyallahu anhuma. Nah, ini diantara para sahabat yang paling banyak ya. Kemudian ada sahabat yang pertengahan yang berfatwa, itu ada sekitar 13 ya, 13 kalau menurut perhitungan Ibnu Hazm kalau nggak salah. Kemudian ada sisanya itu yang sedikit meriwayatkan kaitan dengan fatwa, 1 atau 2 saja. Sebetulnya dulu juga saja kaitan dengan Ibnu Abbas ini ya, itu ada sampai mengumpulkan dulu juga sampai sekitar 20 jilid ya. Cuma mungkin tidak sampai kepada kita ya. Kalau nggak salah dari kalangan tabi'in itu pernah ada yang mengumpulkan fatwa-fatwa Ibnu Abbas ini, itu sampai sekitar 20 jilid itu fatwa-fatwa khusus Ibnu Abbas saja. Jadi kalau dikumpulkan, kalau dari sisi sanad bagaimana itu Ustaz? Gimana? Dari sisi sanadnya tulisan tentang Ibnu Abbas itu terjamin Ustaz? Nah, itu masalahnya tidak sampai ke kita saja. Oh. Itu saja ya. Tapi minimal kalau kita lihat di misalkan kitab-kitab yang khusus memuat asar-asar para sahabat misalkan ya, misalkan seperti Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razak misalkan ya, itu. Nah, itu akan memuat banyak kaitan dengan fatwa-fatwa sahabat di dalamnya. Dan kalau kita hitung fatwa Ibnu Abbas itu termasuk salah satu sahabat yang paling banyak mengeluarkan fatwa beliau ini ya. Apa termasuk itu Ustaz? Apa itu termasuk tafsir Mikbas itu? Kalau tafsir Mikbas ini itu sebetulnya ada persoalan ya. Ada bermasalah itu. Kalau tafsir Ibnu Abbas yang ada sekarang itu. Tapi kalau kita lihat di berbagai, apakah misalkan di Musannaf ya, ini kalau Musannaf berarti kaitan dengan asar-asar dan fatwa sahabat. Kemudian juga di kitab-kitab tafsir juga ya, tafsir-tafsir yang biriwayah misalkan ya, seperti misalkan tafsir yang paling besar mungkin tafsir At-Tabari ya, kemudian juga tafsir Al-Hatim misalkan. Nah, ini banyak di dalamnya itu terdapat riwayat-riwayat yang menisbatkan kepada Ibnu Abbas, yaitu tinggal diteliti saja sebetulnya sanadnya, apakah sanadnya itu sahih atau tidak. Kalau memang sahih ya itu berarti dapat dinisbatkan. Tapi setidaknya, tapi kalau yang tafsir yang dinisbatkan khusus kepada Ibnu Abbas itu sebenarnya di sana sulit untuk dapat dikatakan dinisbatkan langsung kepada Ibnu Abbas ya gitu. Karena memang hampir tidak ada sanadnya kalau tidak ada sanadnya gitu. Jadi memang bisa dilihat di internet ya, bisa teliti, itu ada para peneliti yang memang mempermasalahkan kaitan dengan nisbat kitab ini kepada
Ibnu Abbas ya. Kemudian yang kedua juga tidak ada riwayat sanadnya di dalamnya. Berbeda misalkan dalam tafsir atau Bari misalkan atau tafsir tadi Abu Hatim itu sudah ada sanadnya. Jadi sehingga bisa diteliti ya sanadnya Itu hilangnya tafsir, hilangnya hadis-hadis atau riwayat terkait dengan Ibnu Abbas ini penyebabnya apa itu Ustaz? Saya kurang tahu ya kaitan dengan hal ini, tapi setidaknya juga sebetulnya itu bisa dikumpulkan juga sebetulnya Sajul. Dikumpulkan dalam arti bahwa mungkin bisa ada peneliti atau penelitian khusus tertentu misalkan ya, itu khususnya kalangan yang biasa meneliti hadis misalkan, itu meneliti hadis-hadis khusus misalkan sanad tafsir dari Ibnu Abbas misalkan ya, yang tersebar dari berbagai tafsir misalkan. Nah itu sangat mungkin untuk dikumpulkan. Tapi sekali lagi Sajul, kaitan dengan fatwa ini kan tadi, jadi para sahabat itu kan berbeda-beda kaitan dengan masalah fatwa ya. Masalah fatwa ini para sahabat berbeda-beda gitu, tergantung juga penguasaan ilmu yang ada pada diri sahabat tersebut. Bisa jadi misalkan sebuah hadis itu beredar di para sahabat di Madinah, tapi tidak tersebar di misalkan para sahabat di Irak atau di Mekah misalkan. Atau sebaliknya mungkin ada yang memang tersebar di Irak tapi tidak tersebar di Madinah misalkan. Contoh kasus misalkan hadis tentang saum Syawal ya, yang 6 hari itu. Nah itu kan Imam Malik itu menolak hadis tersebut dengan alasan karena itu tidak diamalkan oleh para ulama yang ada di Madinah ya. Ahlul Madinah. Jadi begitu caranya saja gitu. Itu memperbandingkannya dengan sunnah dalam artian kebiasaan yang memang turun-temurun yang berasal dari para sahabat yang mayoritas berada di Madinah. Kemudian mereka para sahabat yang berada di Madinah ini punya murid ya, gitu. Nah para murid-muridnya juga punya murid lagi. Nah ketika zaman Imam Malik ini yang tadinya murid-murid para sahabat itu tidak mengamalkan gitu kaitan itu dengan kesenjangan ini Ustaz, kesenjangan hadis itu kemudian mengapa berbeda interpretasinya antara Imam Malik kemudian ulama yang membolehkan puasa Senin, itu apa kesenjangan seperti itu bisa terjadi Ustaz? Ya itu karena tadi Sajul, karena perbedaan metodologinya Sajul. Jadi memang kalau Imam Malik kan, apalagi mungkin hadis-hadis yang dari Irak ya, beliau sangat ketat gitu ya, itu selektivitasnya itu. Kemudian juga mungkin karena pandangan ini berbeda dari keumuman gitu, keumuman dari sisi pengamalan yang diamalkan oleh para ahli ilmu gitu. Ya, ini perspektifnya Imam Malik ya gitu. Jadi beliau mengkritiknya itu dari segi pengamalan keumuman. Oh ini tidak umum ini gitu. Padahal sebetulnya bisa jadi kalau dari perspektif hadis, walaupun sanadnya hanya satu saja ya, ahad misalkan ya, hadisnya misalkan hanya satu gharib misalkan, tapi kalau seandainya misalkan itu semuanya sikot, kemudian mutasil, kemudian juga tidak tad, kemudian juga tidak ada ilat di dalamnya, maka itu hadis tersebut tentu saja diterima ya gitu. Walaupun memang misalkan sanadnya itu tunggal, tapi kalau seandainya sahih dapat diterima, maka itu tentu saja hadis tersebut itu dapat diterima ya gitu. Walaupun memang nanti perkembangannya kaitan dengan hal ini yang lebih dominan adalah teori yang kedua ini ya, kaitan dengan hadis ini gitu. Jadi walaupun misalkan syaratnya tunggal, tapi kalau memang misalkan selamat daripada kecacatan, maka hadis tersebut itu dapat dikatakan sahih dan kemudian dapat dijadikan sebagai hujah ya, sebagai hujah gitu. Nah ini sedikit gambaran saja Sajul. Termasuk juga kaitan dengan apa yang disebut dengan manhaj salaf ya gitu. Nah ini juga manhaj salaf ini, oh itu perlu Ustaz dijelaskan. Manhaj salaf itu yang mana maksudnya ya gitu. Yang mana maksudnya manhaj salaf ini? Ini kan manhaj salaf ini juga karena sekarang saudara kita ini dari Salafi misalkan, ini kan sering mendengung-dengungkan kaitan dengan manhaj salaf ya, saja ya gitu.
Nah, perlu diketahui karena secara epistemologis tadi itu para sahabat, pertama dari sisi input ilmu mereka berbeda talakinya kepada Rasul, ya. Kemudian juga yang kedua dari sisi wawasan, kemudian juga karakteristik berpikir, terkadang juga para sahabat berbeda, ya. Kemudian yang ketiga juga kaitan dengan di samping karakter, kemudian input ilmu juga kaitan mungkin problem yang dihadapi oleh para sahabat masing-masing juga berbeda. Nah, ini juga akan menentukan kaitan dengan nantinya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, gitu, yang tentu saja ini tidak dapat terelakkan, khususnya masalah-masalah yang memang tidak ada nasnya, gitu, tidak ada nasnya, gitu. Maka para sahabat pun tentunya akan beristihad. Kalau dulu ketika pada masa Nabi itu ketika jauh dari Rasul, tapi ketika mereka pulang itu akan mengkonfirmasi istihadnya benar atau enggak. Ya. Tentu saja, gimana mau berani istihad kalau masih ada Rasul, kan? Iya. Tapi pada waktu itu mereka beristihad itu karena bisa dikatakan mungkin terpaksa saja, terpaksa dalam artian satu sisi memang ada kewajiban untuk menjawab, kemudian adanya urgensi, ya, urgensi menjawab persoalan fikih yang dihadapi oleh para sahabat waktu itu yang tidak bisa dinantikan, ya, gitu. Jadi harus waktu itu juga diputuskan, gitu. Kemudian yang ketiga juga ketika mereka pulang, ya, atau bertemu dengan Nabi, tentu saja itu akan mengonfirmasi apakah istihad itu benar ataukah salah, ya, gitu. Benar ataukah salah. Nah, apalagi ketika Nabi itu apa, hakimnya Nabi, ya, hakimnya Nabi. Nah, ketika Nabi itu sudah wafat misalkan, nah ini kan para sahabat ini akan nah, berbeda itu tentu saja bukan berarti perbedaan itu menjadi semua hal yang menjadi berbeda, tidak, ya. Tentu ada wilayah-wilayah yang para sahabat itu disepakati sebagai bagian daripada pengetahuan umum yang memang menjadi dasar keyakinan ilmu bagi kaum muslimin. Kemudian ada wilayah-wilayah yang memang mungkin itu adalah persoalan-persoalan istihadi di dalamnya yang memang belum diputuskan oleh Nabi, misalkan, ya. Seperti misalkan kasus dalam masalah haji ini, kan. Masalah haji ini kan Rasul hanya sekali, kan, ya. Itu waktu haji wada misalkan, ya, gitu. Namun kadang persoalan-persoalan fikih ini banyak yang menjadi tantangan, ya. Selalu ada pertanyaan-pertanyaan, kasus-kasus terkait dengan masalah fikih haji ini, ya, gitu. Bahkan di kalangan para sahabat juga terkadang ada perbedaan pendapat karena memang ada beberapa persoalan yang memang belum terjadi pada zaman Nabi, ya. Akhirnya ketika tidak ada teks, kemudian juga tidak ada pengamalan dari sisi amaliyah Nabi pada waktu itu atau takrirnya misalkan, kemudian para sahabat pun itu beristihad di dalamnya. Nah, di sini saja kalau ketika berbicara mengenai para salafus soleh, ini maunya yang mana, gitu. Terkadang para sahabat juga berbeda pandangan, ya, berbeda pandangan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, mungkin semuanya dipakai, Ustaz. Nggak bisa, ya, Ustaz, ya. Ya, nggak bisa, Sajul, kalau masalah itu, karena tadi, Sajul, para sahabat juga harus dibedakan, Sajul. Yang pertama, para sahabat itu ada 3 kategori. Yang dipastikan ijma sahabat. Kalau dipastikan ijma sahabat, maka tentu saja ini menjadi dalil, ya, itu menjadi hujah. Dan saya pikir di Muhammadiyah juga ini sudah jadi turun isbat, ya, iya, Mas. Benar. Kaitan dengan ijma sahabat, maka itu menjadi dalil tersendiri, gitu. Kemudian juga yang kedua adalah dalil yang mustaqil. Kemudian yang kedua adalah yang dipastikan marfu hukman. Nah, kalau yang dipastikan marfu hukman dengan berbagai qarain, misalkan amarona Rasulullah SAW, berarti memang nisbat, ya, gitu. Atau misalkan saya pernah bermakmum di belakang, misalkan tabi'in, bermakmum di belakang 18 orang sahabat, misalkan. Nah, ini kan memungkinkan 18 orang sahabat ini itu marfu hukman, karena tidak mungkin misalkan yang 18 orang ini itu berbeda. Atau misalkan ketika dalam kasus kasus masal ini, misalkan ketika khutbah Jumat
atau misalkan ketika Idul Fitri, Idul Adha, ya, gitu. Nah, ini bisa menjadi qarain bagi adanya ijma sahabat di dalamnya, itu disepakati, ya. Sebentar Ustaz. Ini kan tadi Ustadz menyampaikan kalau di zaman Rasulullah itu para sahabat yang berijtihad itu perlu ngecek kembali ijtihadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya pada waktu itu masih ada hakim yang menentukan benar tidaknya, ya. Nah, di akhir-akhir ini Ustadz, di zaman sekarang ini kalau kita lihat banyak orang yang berdalilkan sahabat Nabi kemudian menciptakan produk fikih tersendiri itu Ustadz. Ini bagaimana Ustadz? Apa bisa dibenarkan? Ya, itu saja. Tadi itu saja. Jadi ada 3 kategori saja. Jadi ini kritiknya dulu, ya. Pertama ada yang ijma sahabat. Dan yang kedua itu ada yang marfu hukman. Nah, ini ada satu lagi saja, ketika para sahabat itu semata ijtihad sahabat. Nah, ini semata fatwa atau semata beda, ya, beda banget, ya. Beda satu. Kalau yang pertama itu sudah tentu menjadi dalil. Yang kedua juga pada prinsipnya, substansinya itu nyambung kepada Rasul, marfu. Kalau yang kedua, kalau kategori yang ketiga ini semata ijtihad sahabat. Kalau semata ijtihad sahabat, maka posisinya para sahabat itu beristihad. Beristihad itu pada prinsipnya memang badul wus'i, ya. Jadi memang mencurahkan. Mereka berusaha beristinbat dari Al-Quran dan As-Sunnah, mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah lewat proses usul fikih sampai kepada fikih. Sampai kepada fikih. Nah, kaitan dengan si mujtahidnya dan posisi di sini ketika zaman sahabat tentu adalah para sahabat. Ketika zaman tabi'in tentu saja adalah para tabi'in. Sumbernya sama, Al-Quran dan As-Sunnah, dikeluarkan hukumnya melalui proses usul fikih, hukumnya nanti menjadi fikih. Jadi mungkin ibaratnya kalau disederhanakan ini ada input saja, kemudian ada output, ya. Inputnya itu Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian prosesnya itu lewat proses teori-teori usul fikih, kemudian dari sisi output itu adalah hukum atau fikih. Sebetulnya ini bisa bukan hanya fikih saja, bisa jadi akidah, bisa jadi persoalan ibadah, bisa jadi juga persoalan muamalah, karena tidak akan terlepas dari proses ini. Kemudian ada juga sisi si mujtahid. Si mujtahid itu adalah orang yang mengeluarkan hukumnya, ya, mengeluarkan hukumnya dari Al-Quran dan As-Sunnah melalui metodologi sampai kepada kesimpulan hukum. Nah, kita dalam rentang sejarah mujtahid itu nanti akan berbeda-beda. Ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, ada para imam madhab, termasuk juga para ulama yang kontemporer, termasuk juga lembaga-lembaga fatwa, gitu. Jadi perlu ditempatkan dalam konteks itu. Apakah misalkan Istarji dan Tazdid Muhammadiyah, ya, atau Dewan Hizbah Persatuan Islam, atau misalkan Dewan Syariah pada Islamiyah, gitu. Nah, itu ditempatkan dalam posisinya adalah sebagai mujtahid, maka itu ditempatkan dalam horizon tadi, gitu. Jadi posisinya sejajar. Artinya bahwa kalau dalam ijtihad maka perlu diperiksa kembali, tidak menjadi dalil tersendiri, tidak menjadi otomatis bahwa itu dipastikan, ya, dipastikan bahwa itu adalah bagian daripada syariat sebagaimana posisinya Al-Quran ataupun As-Sunnah, tidak, gitu. Kalau begitu nanti nambah dong, jadi Al-Quran dan As-Sunnah dan juga qaul, perbuatan dan takrir sahabat, kan tidak, ya. Makanya harus ditempatkan hadis-hadis terkait dengan keutamaan sahabat itu sebetulnya kaitan dengan keutamaan secara umum saja. Tapi bukan berarti mereka itu menjadi sumber hukum, tidak. Yang menjadi sumber hukum itu yang tadi, yang dipastikan ijma sahabat, yang dipastikan bahwa itu adalah marfu hukman. Adapun kalau ijtihad maka harus diperiksa kembali, karena terkadang juga
istihad sahabat juga itu terdapat kesalahan saja. Iya, iya. Mungkin tidak. Kalau sahabat itu ditempatkan dalam konteks ijtihad yang tidak mungkin berupa ijma, yang tidak mungkin berupa marfu hukman, ya gitu. Kemudian kita pandang itu bukan sebagai bagian daripada syariat dalam artian sebagai sumber, ya, sumber hukum tidak. Tapi baik, Ustaz. Ya. Ya, baik, Ustaz. Iya. Nah, itu mungkin kita sudah ini ya masuk kepada istilah ubudiyah saja dulu, Ustaz. Jadi kan sudah jelas sekali, Ustaz. Dari Ustaz yang disampaikan sangat jelas sekali, terang menderang itu mungkin setiap mustami' itu akan sangat mengerti. Nah, ini kalau dikaitkan dengan ubudiyah misalnya, dari sisi sudut pandang ijtihadiyah. Ini kan sekarang banyak istilah ubudiyah dari sisi sudut pandang ijtihadiyah. Nah, merumuskan istilah ubudiyah itu saja dulu, Ustaz. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan ubudiyah itu gitu? Dan bagaimana sih pembagiannya? Apa saja yang termasuk dalam ibadah ma'qulil makna dan ibadah ghairu ma'qulil makna? Itu Ustaz. Mohon dijelaskan itu, Ustaz. Ini orang yang banyak tidak mengerti kayaknya ini, Ustaz. Ya. Memang ini batas-batasnya memang kalau disebut jelas juga ya, ini para ulama juga cenderung memang agak sulit ya untuk membedakannya ini gitu. Tapi setidaknya gitu, kalau kita lihat dari sisi bagaimana kaitan dengan kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada sesama manusia misalkan itu. Nah, ini berarti terkait secara ubudiyah itu adalah kaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seperti sholat, zakat, ya, ibadah haji misalkan gitu. Kemudian juga yang lainnya. Jadi yang memang terikat langsung dengan antara kita sebagai hamba dengan ibadah tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang pada setiap ibadah juga nantinya dalam beberapa sebagian ibadah itu juga ada dimensi muamalah juga gitu di dalamnya gitu. Tapi minimal kita cara pandangnya adalah dari perspektif dari ini. Kemudian kaitan dengan muamalah itu adalah kaitan dengan hubungan kita dengan manusia yang lain. Kemudian juga hubungan kita dengan makhluk yang lain, misalkan seperti dengan tumbuhan. Nah, ini juga dengan Islam diatur. Kemudian juga dengan hewan. Kemudian juga dengan lingkungan ya, gitu, dengan bi'ah ini juga diatur. Bahkan hubungan kita dengan jin ya, dengan jin juga sama itu. Jin juga diatur, bukan dengan malaikat nih, ya. Orang makan engkol nggak boleh dibawa sholat misalkan ya, gitu. Kalau campur kalau jadi imam ini, itu kan dapat menyakiti ya dalam bahasa hadis ya itu ya, mengganggu malaikat gitu. Berarti ini diatur juga hubungan itu dengan malaikat ini. Nah, mungkin secara garis besar seperti itu saja. Jadi yang mengatur hubungan kaitan dengan tata cara peribadatan itu antara kita ya sebagai manusia dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian juga tadi ada juga dimensi yang kaitan dengan manusia yang lain. Dalam usul fikih itu kan ada pembahasan itu kaitan dengan hal ini. Jadi ada yang hubungan kita dengan Allah, kemudian pure, kemudian ada juga hubungan kita sesama manusia. Kemudian ada yang hubungan kita dengan Allah, tapi ada dimensi muamalahnya juga. Tapi ada yang dasarnya itu muamalah, tapi ada dimensi ta'abudinya juga. Jadi ada sekitar 4 kategori ini di dalamnya. Tapi lagi-lagi memang kembali lagi kepada dalilnya, otoritas dalil sebetulnya apapun. Jadi ini semacam mungkin teori aglabiahnya saja untuk mendekati itu gitu. Walaupun terkadang dari sisi yang lebih khususnya itu juga masing-masing juga terkadang ada dalil-dalil khusus yang memang mengatur hal tersebut. Tapi kaitan dengan pendekatan secara umumnya kait dengan masalah ibadah tadi sudah sedikit disinggung oleh Ustaz Zul ya, itu ghairu ma'qul makna ini. Tapi kalau kaitan dengan bab muamalah
itu adalah makul makna ya gitu. Jadi itu memang ini menjadi prinsip dasar. Contohnya misalkan kaitan dengan masalah muamalah jual beli misalkan. Jual beli ini kan pada asalnya kalau kita lihat apakah misalkan secara logika ataupun secara dalil-dalil yang ada, kemudian diitibar, kemudian diistiqro, maka kita akan sampai kepada bahwa kaitan dengan masalah muamalah ini itu asalnya adalah tentu saja adalah ibahah ya, gitu. Tentu asalnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Nah kemudian dalam kaitan dengan jual beli juga sebetulnya ilat-ilatnya itu kan kaitan dengan tidak boro, kaitan dengan tidak adanya maisir, kaitan dengan tidak adanya riba, kaitan dengan tidak adanya kezaliman, tidak adanya kerugian gitu. Makanya secara dasar itu bisa dianalisis kaitan dengan ini, kaitan dengan muamalah karena itu sifatnya makul makna misalkan, apakah dalam sebuah akad itu ada yang merugikan tidak gitu. Ini kan analisis ini. Kalau seandainya ada yang dirugikan, apakah dari pihak penjual ataukah dari pihak pembeli gitu, maka itu saja dalam Islam adalah diharamkan, apalagi ada kezaliman di dalamnya, ada perpindahan yang memang itu bukan menjadi haknya. Contoh kasus lain misalkan seperti goror itu kan ada kemungkinan, kenapa diharamkan goror itu karena ada kemungkinan dirugikan salah satu pihak atau mungkin dua-dua, apakah si pihak pembeli ataukah pihak si penjual ya. Kenapa kan goror itu diharamkan? Apakah goror dari sisi barang misalkan ya gitu, apakah dari sisi kepemilikan misalkan itu, ataupun dari sudut-sudut pandang yang lainnya. Nah ini kalau dalam masalah, nah sebaliknya kalau dalam masalah ibadah, maka itu adalah asalnya itu adalah tidak boleh. Saya pernah diskusi sederhana saja ya gitu. Diskusi itu misalnya begini, kalau seandainya dalam ibadah itu kalau tidak sepakat bahwa asal dalam ibadah itu asalnya adalah haram kecuali ada dalil yang memerintahkan, maka yang berlaku adalah sebaliknya ya. Berarti asal dalam ibadah itu boleh ada masuknya pikiran, perasaan dan sebagainya, kecuali ada dalil yang melarang gitu. Tapi ketika diarahkan ke sini, mereka juga nggak mau. Ya, saya pernah itu posting di Facebook ya. Kalau memang sepakat dengan dalil bahwa setiap ibadah itu mesti berdalil ya, gitu. Karena asal ibadah itu adalah butlan, batil, kecuali ada dalil yang memerintahkan, maka berarti harus sepakat dengan yang sebaliknya, gitu. Kalau yang sebaliknya berarti sebagaimana muamalah, bahwa ibadah itu hanya boleh itu bebas, mau sholat subuh 4 rakaat, mau 10 rakaat gitu. Itu yang tidak banyak dimengerti itu Ustadz oleh mereka. Sederhana seperti itu saja. Nah itu Pak, contoh-contoh kayak seperti itu saja ya. Lalu mungkin ya itu mungkin kaitan dengan masalah bid'ah ini, tentu saja ini persoalan yang memang perlu ada bahasan khusus tersendiri ya, kaitan dengan bid'ah ini gitu. Mungkin itu saja gambaran saja. Iya ini Ustadz sebentar dulu Ustadz, sebelum kita akhiri Ustadz, ini berkaitan dengan ubudiyah lagi Ustadz. Jadi tadi Ustadz kan menggambarkan suasana ubudiyah itu atau kif gitu ya, atau ibadah kullu ibadah haram gitu, illa dalil. Mungkin sederhananya seperti itu. Sekarang untuk merumuskan ibadah yang mahdah itu atau istilah apa ghairu maqulil makna ya, mahdah itu masuk kira-kira enggak di zikir yang kita kerjakan sehari-hari itu, ba'da sholat atau tradisi yang berkembang atau maulidan dan sebagainya gitu, apakah itu masuk ke dalam ranah ghairu mahda atau ranah mahda atau ranah ghairu maqulil makna atau ranah maqulil makna ini Ustaz? Ini perlu ini Ustaz, karena kadang-kadang zikir ba'da sholat ini ada orang yang memasukkannya ke ranah ke wilayah yaitu ghairu mahda Ustaz.
Jadi ada zikir ba'da sholat, ada zikir yang biasa ditradisikan oleh sebagian saudara kita itu, ya, yang memasukkan tadi itu zikir-zikir, bahkan mungkin dulu almarhum juga pernah disampaikan oleh almarhum yaitu Kiai Haji Arifin Ilham ya dulu ya. Beliau memasukkan kategori zikir ini ke dalam ghairu mahdha. Sebenarnya Islam ini kalau kita lihat As-Satibi misalnya ya, memang As-Satibi ini sebagian kan tidak ada yang mengaku, ada yang tidak mengakui ya, belum ada yang tidak mengakui gitu. Itu kan memasukkan zikir justru kepada mahdha. Jika dilanggar zikir ini berdosa gitu. Itu kalau dalam definisi Imam Asy-Syatibi. Ini sebenarnya gimana Ustaz? Mungkin Ustaz ada banyak nggak pengalaman tentang fikih seperti itu? Ya, kalau saya pribadi Sajul, ini kan kaitan dengan doa atau zikir itu kan ada dua ya. Pertama dari sisi kaitan dengan adanya dalil khusus, adanya dalil umum gitu. Jadi ada zikir yang memang tidak ditentukan waktunya, kemudian ada zikir yang memang itu khusus pada waktu-waktu tertentu saja. Misalkan apakah zikir, misalkan seperti kalau khusus, itu misalkan zikir-zikir dalam sholat ya. Kemudian juga zikir-zikir yang secara maksur itu diriwayatkan setelah sholat misalkan ya. Maka ini zikir-zikir ini masuk ke dalam kategori yang dalam istilah Sajul tadi itu yang mahdoh itu ya Sajul. Jadi memang khusus yang ditentukan, lafadznya juga itu khusus ditentukan. Betul. Lafadznya juga khusus ditentukan. Kemudian ada yang memang sifatnya umum. Kalau yang sifatnya umum misalkan begini, kalau bolehkah berdoa dengan hadis doib, boleh tidak? Nah ini kan menarik pertanyaannya. Kalau saya sering jawab itu, kalau seandainya misalkan hanya mengambil redaksinya saja tanpa menisbatkan zikir atau doa tersebut kepada Rasul, ya, gitu. Mungkin bukan zikir ya, lebih tepatnya mungkin kepada doa misalnya ini khusus doa. Jadi kalau misalkan itu semata hanya mengambil redaksinya saja, kemudian itu juga dipahami ya sesuai dengan keinginan dia, misalkan gitu. Kalau sebatas hanya mengambil redaksi tanpa meyakini itu dari Rasul, maka ini tidak jadi persoalan ya silakan. Sebagaimana juga kita diperintahkan untuk berdoa secara umum, ya. Gitu. Jadi kita berdoa ya kapan saja, sekarang pun bisa mendoakan, misalkan mendoakan Sajul ya. Mudah-mudahan Sajul misalkan. Nah itu kan ini tidak ada perintah secara khusus ya, tapi perintah umum misalkan kaitan dengan berdoa kepada saudara sesama Muslim. Nah itu dipersilakan. Mendoakan saudaranya gitu ya. Nah, boleh nggak misalkan dengan redaksi yang dari hadis doib ya silakan. Asal jangan diyakini kemudian mesti diterangkan kepada yang lain. Nah tidak boleh diajarkan. Itu kalau diajarkan tanpa ada penjelasan, tanpa tafsir, karena nanti dikhawatirkan itu kalau orang awam menganggap bahwa itu adalah bagian daripada syariat, bagian daripada syariat. Nah ini sanubariahnya, gitu. Jadi perlu dipertimbangkan juga, gitu. Jadi kalau pengambil makanan ya khusus diri misalkan ya, atau juga harus bertanggung jawab kepada yang lain kalau memang diajarkan misalkan, tapi itu juga harus diterangkan bahwa itu adalah berdasarkan hadis umum, bukan berdasarkan hadis khusus ya, dan juga tidak diyakini bahwa itu adalah berasal dari Nabi. Walaupun sebaiknya kalau ada yang sahih sudahlah, yang sahih saja, yang hasan juga masih banyak kayaknya yang belum kita amalkan. Tersebut gitu. Atau gambarannya juga seperti itu saja kaitan dengan masalah zikir. Tapi kalau misalkan diyakini, apalagi itu dianggap sebagai menjadi bagian, tak terpisahkan. Bahkan mungkin bisa jadi juga menjadi seolah-olah menjadi syarat sah. Atau menjadi syariat tersendiri yang seolah-olah itu sebagaimana dalil-dalil khusus misalkan ya. Gitu. Atau jadi nggak enak nih kalau nggak melaksanakan, ya. Itu, nah itu nanti akan dekat nanti kepada kategori bid'ah nantinya, ya. Penghususan
tersebut gitu. Karena memang nanti dikhawatirkan, nah ini dalam hal ini juga di samping kalaupun tidak dapat dipastikan bahwa itu adalah bid'ah, maka kita pendekatannya adalah sadu dariah. Jadi sadu dariah itu kita menutup berbagai kemungkinan yang nantinya kekhawatiran dianggap oleh orang-orang yang awam itu adalah bagian daripada syariat, walaupun pada asalnya itu adalah boleh gitu. Walaupun Itu secara senjata pamungkas ya, senjata pamungkas itu ya, satu dariah itu. sadu dariah gitu. Ya. Yang memang satu sisi memang, nah ini yang kita harus bisa lebih berhati-hati ya, apalagi misalkan para kelompok para ahli fikih, misalkan para ustadz, para kiai, nah ini harus berhati-hati dalam hal ini, karena tindak tanduk kita itu walaupun itu adalah sesuatu yang mubah, tapi seolah-olah bagi orang awam itu seolah-olah bisa jadi syariat, bahkan menjadi dianggap sebagai bagian dari syariat. Mungkin tidak, sangat mungkin. Makanya kita harus berhati-hati itu ya, gitu. Karena memang kalau ulama itu kan ibarat garam ya. Kalau misalkan kata Imam Ghazali, kalau garamnya saja sudah rusak, siapa nanti yang membetulkan garam? Nah, di sini makanya harus bisa lebih hati-hati, jangan sampai karena tindak tanduk kita ya, kemudian nanti ada mispersepsi di masyarakat, kemudian di masyarakat itu dianggap sebagai bagian daripada syariat ya. Itu juga kita harus menjaga kaitan dengan aspek akidah, termasuk juga aspek ibadah umat gitu. Di sini saja sebagai tanggung jawab kita sebagai para asatid, para kiai ya, para ulama, para buya ini di sini nih, menjaga kaitan dengan akidah dan juga ibadah umat. Tidak hanya pendekatannya perspektif fikih ya, apakah ini boleh atau tidak, tapi juga perspektif tadi sadu dariah, apakah ini akan lebih maslahat tidak? Apakah ini misalkan, karena kalau kita lihat makosid daripada sadu dariah ini kaitan dengan ubudiyah, maka itu adalah kekhawatiran jatuh terhadap bid'ah. Ini ada kaidah saja. Jadi lebih baik menghindari apa yang dikatakan sebagai lebih dekat kepada sunnah ya, daripada mendekati sesuatu yang dekat kepada bid'ah ya gitu. Jadi ini sebetulnya sunnah, tapi kalau dekat-dekat ke bid'ah ya sebaiknya dihindari saja. Hindari saja. Jadi itu mungkin sedikit gambaran pandangan saya pribadi saja terkait dengan persoalan tersebut. Jadi memang lebih pandangan yang lebih berhati-hati. Itu baiklah Ustadz, ini himbauan kepada umat Islam Ustadz. Ending Ustadz, silahkan Ustadz. Ya, yang pertama tentu saja saya menasihatkan kepada kaum muslimin bahwa kaitan dengan masalah kita hidup di dunia ini itu harus betul-betul sesuai dengan syariat ya. Karena tidak ada kehidupan yang dapat menyelamatkan, tidak ada kehidupan yang dapat menenangkan, tidak ada kehidupan yang dapat mensakinahkan kecuali hidup dalam batas-batas syariat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentu saja kita harus selalu mencari ilmu ya, itu kaitan dengan syarat ini. Jangan sampai kita berhenti untuk mencari ilmu, terus cari ilmu ya, sampai kita betul-betul yakin nantinya bahwa apa yang kita laksanakan, bahwa apa yang kita amalkan ya, itu betul-betul berdasar dari keyakinan atau berdasar dari dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena nanti kita akan mempertanggungjawabkan terhadap ilmu yang kita miliki. Amal-amal kita itu nanti akan ditanya oleh Allah ya, dari mana ini dasarnya, khususnya kaitan dengan amalan ibadah. Dari mana ini dasarnya? Dari mana ini? Kalau seandainya misalkan kita tanpa berdasarkan ilmu, maka tentu saja nanti kita akan bermasalah nanti ya, kaitan dengan hal ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat disampaikan saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah kami bersama Ustadz Ginanjar. Tentu saja bagi saya pribadi beliau tidak asing lagi, namun ternyata beliau gudangnya ilmu pengetahuan Islam ya, yang tentu saja sangat penting bagi kita
untuk menggali ilmu-ilmu dari beliau. Insya Allah nanti kita akan mengetahui lanjutannya dari pembahasan-pembahasan beliau seperti apa. Yang jelas ini belum selesai dan ini merupakan bagian pertama dari apa yang disampaikan oleh beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.